Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan nomor NPM 101204777 dari kelas X1 Manajemen. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam 3. Materi yang akan dibahas yaitu Al-Hamiyatu Al-Ma'rifatullah, At-Thariq ilal Ma'rifatullah, Al-Mawani minal Ma'rifatullah. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Al-Hamiyatu Al-Ma'rifatullah. Al-Hamiyat Al-Ma'rifah berasal dari kata arafa yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk siapa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita tergantung-gantung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia. Sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu dan berapa besar manfaat yang dihasilkan. Nah, berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah tentang Allah. Manfaat yang dihasilkan tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepadanya. Al-Khalifah, bahwa Allah menjadikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. An-Nur ayat ke-55. At-Takhiduddin, yaitu ditangguhkannya agama Islam di muka bumi. At-Taubah ayat 33. Al-Baqarah, berkahan yang melimpah. Al-A'raf ayat ke-396. Nah, sekarang ciri-ciri asma Allah. Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, al-afal, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Sarana mengantarkan seseorang ke ma'rifatullah. Yang pertama, asma Allah, akal sehat, para rasul, penghalang dalam ma'rifatullah, al-kubra sombong, al-zulmu zalim, al-kazibu dusta, al-kufru ingkar, dan lain-lain. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat. Dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali
memberi kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada di muka bumi ini. Nah, dan selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sederhana dan serendah-rendahnya di neraka. Quran surat At-Tin surat ayat 1-5. Di mana pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan seseorang dengan sebaik-baiknya, dan ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan atau yang melanggar ketentuan Allah, maka akan ditempatkan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Begitupun sebaliknya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran surat Fussilat ayat 53. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadi saksi segala sesuatu yang kita lakukan. Allah tidak tidur dan selalu memperlihatkan kekuasaannya sebagai contoh. Jika terdapat bencana, hal itu kekuasaan Allah, dan salah satunya menurunkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam untuk melakukan kebajikan yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga, yaitu al-mawani al-ma'rifatullah. Melalui metode Islam, artinya Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Quran surat At-Talaq ayat 10. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan azab bagi mereka yang selalu melanggar perintahnya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, jarang bersedekah, maka Allah harus rezekinya. Artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 10. Dan ketika kita menjauhi apa yang dilarangnya, sebagai contoh melakukan hal baik, sholat tepat waktu, zikir, bersedekah, niscaya Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Nah, al-mawani minal ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah, madrus syahwat, al-fiksu, kefasikan. Nah, fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Nah, mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan
dengan kesenangan duniawi. Contohnya seperti saat waktu sholat, tapi mereka melalaikan kewajiban dan terus mengejar duniawi. Nah, yang selanjutnya al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah